Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyira wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idzni wa sirajan munira. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman katsiran, amma ba'd. Ayuhal ulama'ul afadhil rahimakumullah, marilah kita memanjatkan segala puji pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa nikmat iman dan Islam, sehingga Multaqa Ulama Azwaja Mataraman bisa diselenggarakan dengan penuh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Ayuhal ulama'ul afadhil rahimakumullah, Multaqa Ulama Azwaja Mataraman pada malam hari ini insya Allah terselenggara Kamis 27 Juli 2023 atau bertepatan dengan 9 Muharram 1445 Hijriah. Kami akan mengambil tema kepemimpinan dalam Islam versus kepemimpinan dalam demokrasi, dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua tilawatul Quran, yang ketiga sambutan pembina ulama Azwaja Mataraman, dan yang keempat kalimat minal ulama. Yang kelima, pembacaan hasil kajian Multaqa Ulama Azwaja Mataraman pada malam hari ini. Yang keenam, doa, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka Multaqa Ulama Azwaja Mataraman pada malam hari ini dengan mengambil tema kepemimpinan dalam Islam versus kepemimpinan dalam demokrasi, dengan umul kitab bersama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan bacaan umul kitab mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ulama'ul afadhil rahimakumullah, acara berikutnya pembacaan tilawatul Quran kepada akhina Ihsanuddin Nursi, falyatafadhal maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja.
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Akina Ihsanuddin Nafsi yang telah membawakan tilawatul Quran pada majelis yang mulia ini. Semoga menjadikan keberkahan dan keridhaan bagi kita semuanya. Ayuhal ulama ul afadhir rahimakumullah. Kepada para alim, ulama yang kami bacakan, kami mohon diantaranya Al-Mukarram Ustadz Khutub Amrullah Essos, Al-Mukarram Ustadz Muzamil MBD, Al-Mukarram Ustadz Ari Andi, Al-Mukarram Ustadz Ahmad Sakun, Al-Mukarram Kiai Kadi Haryanto, Al-Mukarram Ustadz Muhammad Ilham Yahya, Al-Mukarram Ustadz Muhammad Ramin, Al-Mukarram Ustadz Darsono,
kami mohon untuk bisa maju ke tempat multaqo yang telah kami sediakan. Pada beliau yang hadir, alim ulama, monggo bisa ke tempat multaqo yang telah kami sediakan. Jazakallah. Ayuhal ulamaul afadhir rahimakumullah. Acara berikutnya sambutan pembina ulama Aswaja Mataraman kepada Al-Mukarram Ustadz Khutub Amrullah Esos, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhal muhtaramun al-ulama al-fadhil rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, sehingga bisa menghadiri acara Multaqa Ulama Mataraman saat ini yang mengambil tema kepemimpinan Islam versus kepemimpinan demokrasi. Hadirin rahimakumullah, bahwasanya kita telah mendapatkan nikmat iman dan Islam dan sudah seharusnya kita mensyukurinya. Kemudian kita berusaha melaksanakannya lahir dan batin. Dan kita telah diberikan contoh Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Allah telah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Nah, sungguh telah ada contoh sebagai uswatun hasanah. Bagi siapa? Di Rasul itu sebagai uswatun hasanah bagi siapa? yakni liman kana yarjullah, bagi siapa saja mengharapkan ridha Allah, wal yaumil akhir wa taqallahu katsir, dan kemudian kebaikan di akhirat, dan kemudian dia banyak mengingat Allah. Hadirin rahimakumullah, apa yang dilakukan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah ini adalah sesuatu yang real. Bagaimana dalam ibadah, bagaimana dalam muamalah, bagaimana dalam menata umat. Dan itu berlangsung secara empiris sudah terjadi. Dan Allah memberikan ridhonya sehingga Islam itu kemudian diterima oleh umat sebagai sesuatu yang utuh, bukan hanya bentuk ibadah saja, tapi juga di dalam perilaku kehidupan sehari-hari, dari yang kecil sampai yang besar. Sehingga yang terpenting di situ adalah bagaimana menata kehidupan umat ini sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, sehingga bisa membawa berkah fid dunya wal akhirah. Hadirin rahimakumullah, dan para ulama ini diberi pesan, atau Rasulullah menegaskan ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi, sehingga ulama inilah yang kemudian seharusnya memberikan pencerahan kepada umat, juga kepada para penguasa ini, supaya kembali kepada Allah dan Rasulnya, yang kembali pada syariat Islam. Walaupun sekarang ini ya mungkin sedang dikuasai oleh kekuatan demokrasi liberal global, yang kemudian terwujud dengan sistem demokrasi yang ada. Dan kita harus ingat bahwa demokrasi itu adalah warisan John Plato, Montesquieu, dan lain-lain itu, yang sebenarnya mereka itu orang ateis.
Dan tentu saja tujuannya adalah tujuan material, ya, tujuan dunia. Walaupun belum pernah tercapai kan bagaimana hidup sejahtera dalam sistem seperti itu. Tetapi dalam sistem Islam, kehidupan yang dituntut Allah dan Rasulnya, ya, kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, ya, itu kemudian bisa real membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan inilah yang dilupakan oleh kebanyakan umat Islam. Kita berharap dengan nasihat-nasihat para ulama ini, ya, bisa menyentuh dan menyadarkan mereka untuk kembali kepada pangkuan Islam. Karena mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan Allah juga menegaskan fa'in tanazzatum fi syai'in faruddu ilallah wa rasul. In kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka jika kalian itu bertanazuk bersengketa, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Allah berarti kembali pada Al-Quran, ya, dan Rasulnya kembali pada As-Sunnah. Siapa yang bersengketa, bertanazuk itu, sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha, para ulama, termasuk Imam At-Tabari menjelaskan, fa'in tanaza'ta ini adalah kalian itu bisa rakyat dengan rakyat atau rakyat dengan penguasanya. Jika terjadi perselisihan maka harus dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. In kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Jika kalian itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya di sini mafhum mukhalafahnya, kalau tidak kembali kepada Allah dan Rasulnya, sebenarnya ya keimanannya ini menjadi tanda tanya. Kenapa? Wong demokrasi itu kan ya hasil warisannya orang-orang kafir tadi, ya. Dan itu berarti pemikiran manusia yang bersifat al-hawa atau hawa nafsu. Artinya kembali kepada Allah Rasul atau kembali kepada hawa nafsu sebenarnya kan di situ. Tapi karena rumitnya, karena berbagai banyak brainstorming dan sebagainya itu baru media dan sebagainya, maka kadang umat itu bingung, ya. Maka disinilah para ulama sebagai warathul anbiya ini seharusnya memberikan pencerahan, memberikan arahan, memberikan pembinaan kepada umat, kepada rejim dan sebagainya supaya kembali kepada Allah dan Rasul tadi. Sehingga tidak berlarut-larut, jangan sampai kemudian Allah menjadi murka sehingga memberikan, ya, indar itu peringatan yang keras, ya, kepada manusia tersebut sehingga malah mencelakakan dunia dan akhirat. Walaupun seringkali para ulama kan warasatul anbiya, ya, memang seringkali kemudian mewarisi juga apa yang terjadi pada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu kan memberi tuntunan ke arah yang baik untuk masuk surga, bahagia dunia dan akhirat kan begitu. Tapi kan seringkali kemudian Nabi dan Rasul itu dimusuhi, dipersekusikan sejak dulu begitu, ya. Dan para ulama itu ya akhirnya juga tabi'inya, ya, sunatullahnya juga mengalami yang seperti itu. Makanya kita harus bersabar. Kenapa? Karena mereka begitu padahal mau diselamatkan, mau dibahagiakan, malah memusuhi. Tetapi kan kita harus bersabar karena apa? Mereka belum tahu, masih terhijab. Dan inilah tugas kita, yang untuk amar ma'ruf nahi munkar, membuka hijab itu sehingga bisa melihat kebenaran, bisa melihat kebahagiaan yang sesungguhnya. Sehingga jangan sampai itu bahagia berhenti di dunia aja, akhiratnya jeblok. Tapi bagaimana bahagia di dunia ini kemudian menuju bahagia lebih dahsyat lagi di akhirat kelak. Ayol muhtaramun, para ulama al-fatih rahmatullah, ya, insya Allah nanti akan dijelaskan, dipaparkan lebih panjang lebar kepada para ulama, para dai, para ustadz ini yang kemudian insya Allah akan memberi pencerahan, ya. Dan semoga itu bisa menjadikan kita lebih paham, dan semoga nanti panjenengan tidak berhenti dipahami sendiri, tapi kemudian ditularkan kepada saudaranya, kawannya, sehingga kemudian pemahaman ini menjadi kuat di tengah-tengah umat. Ketika kemudian tidak ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan, diskusikan dan sebagainya. Hadirin rahimahullah, ini sebagai upaya kita, ya, dari para ulama untuk memberikan tadi guidance, memberikan pencerahan, memberikan tuntunan, ya, supaya mari kita ini kembali kepada Allah dan Rasulnya. Apa sih kekuatan manusia itu? Nanti kalau Allah sudah memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa, ya sudah, tidak bisa apa-apa.
Walaupun mentang-mentang untuk menentang Allah dan Rasulnya, kalau sudah nyawa hilang mau apa? Tidak bisa apa-apa. Wong setruk aja sudah bisa apa-apa gitu ya. Jangan sampai kita itu kedahuluan itu malah nanti berbahaya di akhiratnya nanti. Dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh yang akan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan ridha Allah, bahagia, sejahtera, fitni wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran pada al-mukarram Ustaz Khutu' Amrullah As-Sus. Ayuhal ulama ul afadhir rahimakumullah. Acara berikutnya penyampaian kalimatul minal ulama dari para ulama-ulama Aswaja Mataraman yang mengambil tema kepemimpinan Islam versus kepemimpinan dalam demokrasi. Insyaallah penyampaian kalimat minal ulama yang pertama akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Muzammil MPD. Beliau adalah pengasuh Majelis Taklim As-Safinah yang akan menyampaikan tema konsep kedaulatan dalam demokrasi versus konsep kedaulatan dalam Islam. Kepada Al-Mukarram Ustadz Muzammil MPD, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal ulama al-afadil wa ya ayyuhal muslimun al-kiram. Hadirin yang berbahagia, perkenankanlah kami pada malam hari ini menyampaikan tentang konsep kedaulatan di dalam sistem demokrasi versus kedaulatan di dalam sistem Islam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita tahu bahwa kedaulatan itu ada kedaulatan di tangan rakyat, dan yang kedua adalah kedaulatan di dalam syariat Islam. Kalau dikenal di dalam bahasa Arab itu as-siyadah lisya'bi was-siyadah lisyar'i. Maka yang pertama akan saya sampaikan bahwa as-siyadah lisya'bi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat berhak untuk menentukan, mengatur, merumuskan berbagai persoalan yang kemudian solusinya dicari, dikaji, dianalisa sesuai dengan suara rakyat. Rakyat yang menentukan, rakyat yang merumuskan, bahkan rakyat dapat diberi gelar Al-Hakim. Siapa itu? Al-Hakim adalah pembuat hukum.
rakyat yang membuat hukum. Tidak boleh di dalam sistem demokrasi bangsa itu terikat dengan hukum syariat. Tidak boleh terikat dengan larangan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sistem demokrasi biasa menghalalkan sesuatu yang haram, bahkan juga menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Alhasil saudara kaum muslimin, sistem demokrasi itu adalah biang lahirnya beraneka ragam permasalahan, persoalan, bahkan beraneka ragam kerusakan yang nyata dan tampak di depan mata kita. Apa sih aneka ragam kerusakan yang tampak itu? Misalkan legalisasi riba. Riba biasa dilegalisasi sehingga rakyat ini juga sudah biasa melakukannya, tidak tahu apakah itu halal, apakah itu haram. Zina di berbagai wilayah di negeri ini khususnya merajalela saudara kaum muslim. Seks bebas karena memang aturannya itu dibuat sendiri oleh umat ini, oleh rakyat. Biasa dilakukan. Seks bebas biasa dilakukan saudara. Rakyat yang menentukan, yang merumuskan suatu undang-undang yang sangat bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kedaulatan di tangan rakyat. Kita tahu rakyat saudara, rakyat itu bukan satu orang. Rakyat itu banyak orang. Di situ ada kiai, ada ya. Ada pelacur, ada pencuri, ada perampok, ada koruptor, sangat banyak saudara. Biasa melakukan korupsi, termasuk di negeri ini yang sistemnya adalah sistem demokrasi. Maka kita tidak heran ketika banyak di negeri ini koruptor yang mengkorupsi sangat banyak, bahkan triliunan rupiah mereka yang korupsi. Inilah dampak dari kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Mereka berdaulat sesuai dengan hawa nafsu mereka, menentukan, merumuskan berbagai undang-undang yang sangat bertentangan dengan Islam. Kemudian yang kedua adalah as-siyadah lisyar'i. Ini di dalam Islam itu bahwa kedaulatan itu ada di dalam syariat Allah. Kedaulatan itu milik syarak. Hanya syariat Allah yang harus kita laksanakan, bukan syariat yang lain. Karena bagi kita yang beriman, maka kita harus bersikap sam'an wa ta'atan. Daulat Gusti, kami semua orang beriman
hanya mendengar, taat, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak sedikit pun diberi kesempatan untuk membuat suatu hukum, untuk membuat undang-undang, untuk melegislasi hukum yang sangat bertentangan dengan Islam. Sedikit pun manusia tidak diberi kesempatan oleh Allah. Hanya manusia itu taat kepada hukum syara. Itulah kedaulatan di dalam Islam, yaitu kedaulatan hanya milik syara, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pantas untuk memiliki gelar Al-Hakim, pembuat hukum, adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk seperti kita yang tidak berdaya, yang memiliki keterbatasan, pikiran punya keterbatasan. Ada yang memang IQ-nya sangat tinggi tetapi juga memiliki keterbatasan. Maka tidak boleh membuat undang-undang seenaknya sendiri, ya. Kita hanya taat kepada Allah. Jadi oleh karena itu saudara kaum muslimin, kita sebagai orang yang beriman sudah selayaknya dan wajib hukumnya mencampakkan hukum buatan manusia dari hasil produksi sistem demokrasi, dan hanya kita memilih hukum yang Allah turunkan, yang ada jelas di dalam Al-Quran maupun di dalam sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jasa atas penyampaian kalimat minal ulama oleh Al-Mukarram Ustadz Muzammil MPD. Selanjutnya penyampaian kalimat minal ulama yang kedua akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Ari Andi. Beliau adalah pengasuh kajian fikih muamalah, akan menyampaikan kalimat minal ulama dengan tema kedaulatan ekonomi dalam demokrasi versus kedaulatan ekonomi dalam sistem khilafah. Kepada Al-Mukarram Ustadz Ari Andi, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Insyaallah malam ini akan saya coba paparkan mengenai kedaulatan ekonomi dalam sistem yang berbeda. Ekonomi adalah salah satu dari tulang punggung negara. Banyak negara yang maju karena ekonominya, dan juga sebaliknya, banyak negara yang juga hancur karena ekonominya. Bahkan ada juga negara yang dihancurkan oleh negara lain melalui upaya dengan merusak fondasi ekonominya. Maka selain strategi ekonomi yang tepat, tentunya negara membutuhkan ekonomi yang berdaulat.
negara-negara yang ada di dunia sekarang ini bisa dipastikan sebagian besar dari mereka menerapkan ekonomi ala demokrasi kapitalis. Ada yang mereka menerapkan ekonomi sebagai pemenang, yaitu negara-negara adidaya, dan sisanya sebagai pecundang yang mereka menjadi sapi perahan dari negara adidaya tersebut. Jika kita melihat lebih jauh konsep ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang ada di dunia saat ini, maka akan terlihat dengan jelas bahwa negara di dunia sekarang ini menjadikan pajak dan hutang sebagai sumber pendapatan utama mereka. Utamanya adalah hutang luar negeri. Kedua hal ini dijadikan sebagai dasar jalannya sistem ekonomi negara secara keseluruhan. Menjadikan sumber ekonomi dari bidang yang tidak produktif adalah sebuah kesalahan, adalah satu yang berbahaya bagi negara, apalagi ketika menggantungkan sumber ekonomi negara dari hutang asing, meskipun dibungkus dengan bahasa yang santun, meskipun dibungkus dengan seremonial yang terkesan baik, akan tetapi yang namanya hutang kepada asing adalah menggantungkan diri kepada mereka, dan bisa dipastikan mereka akan memberikan syarat, bahkan prasyarat terhadap negara yang mau berhutang kepada mereka. Jika dikatakan seperti ini, apakah bisa kita mengatakan negara yang berhutang kepada asing kemudian berdaulat? Salah satu contoh yang bisa kita ambil menjadi pelajaran adalah negeri kita Indonesia tercinta, yang dari semenjak akhir zaman Orde Baru, di mana terlibat perjanjian dengan IMF yang tidak habis-habisnya hingga hari ini, yang perjanjian itu dibuat atas dasar untuk mendapatkan pinjaman ketika zaman krisis moneter. Atau yang terbaru adalah seperti Jepang, negara yang terlihat maju, terlihat mandiri secara ekonomi, akan tetapi ketika Jepang menginginkan untuk menjadi tuan rumah dari pertemuan G7, pertemuan negara ekonomi besar, ekonomi raksasa, maka Jepang dipaksa diberikan syarat untuk melegalisasi LGBT secara resmi dalam bentuk aturan perundangan. Dan lebih mirisnya lagi, negara-negara yang menggantungkan pemasukannya dari hutang dan pajak, maka kemudian pengeluaran negara tersebut juga mau tidak mau sebagian besarnya adalah untuk membayar hutang, yang jika kita hitung dengan logika sederhana, hutang tersebut seperti lingkaran setan yang bahkan tidak terbayarkan meskipun sudah 2 atau 3 turunan ke depan. Lantas kalau seperti ini, di manakah kedaulatan negara-negara ini? Tentunya akan berbeda dengan Islam. Sistem Islam tegak dengan bentuk daulah khilafah rasyidah, maka akan bergerak sesuai dengan arahan, dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dengan contoh yang lebih detail yang dijalankan oleh para khulafaur rasyidin sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Abu Daud dan Tirmidzi, wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Rasulullah memberikan pesan pada kita, ikutilah sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Islam memberikan cara yang sangat detail bagaimana mengatur sebuah negara, tentunya juga bagaimana mengatur ekonominya. Islam diantaranya membagi kepemilikan menjadi 3 bagian, ada milik individu, ada milik masyarakat, dan ada milik negara, di mana dengan pembagian kepemilikan ini
yang menjadi milik masyarakat umum, yaitu berupa padang rumput, air dan api beserta turunannya, harus dikelola sebaik mungkin untuk dikembalikan pemanfaatannya kepada pemiliknya, yaitu masyarakat. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Daud dan Imam Ahmad, al-muslimuna syuraka'u fistalis fil kala wal ma wan nar. Kaum muslimin berserikat atas 3 hal, adalah padang gembalaan, air dan api, dengan memastikan benda-benda kepemilikan masyarakat tadi tidak ada yang memonopoli, maka bisa menjadi langkah awal untuk menjaga berputarnya roda ekonomi dengan sumber yang berada dalam kendali negara. Selain itu, Islam juga memberikan arahan yang jelas dalam menyusun sumber pemasukan dan pengeluaran negara. Sumber pemasukan negara dibatasi kepada hal yang dimana negara harus tetap menjaga kedaulatannya, seperti fai, ghanimah, jizyah, usyur, dan khumus. Pajak dan pinjaman luar negeri tidak pernah menjadi pilihan kecuali dalam kondisi yang sangat darurat. Itu pun tetap memperhatikan aspek kedaulatan dari negara, yaitu pinjaman haruslah tanpa syarat. Pengeluaran negara juga optimal pada bidang yang mensejahterakan masyarakat, seperti bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, termasuk sarana dan prasarana, bukan untuk bayar hutang seperti negara kebanyakan sekarang ini. Dengan perbedaan yang sangat mencolok bagai bumi dan langit, mari kita sebagai umat Islam, umat yang oleh Allah dijanjikan sebagai umat yang terbaik, sudah seharusnya meninggalkan sistem yang jelas-jelas rusak, yang membuat manusia sengsara, yang membuat bumi rusak, yang membuat ternak merana, dan kembali kepada sistem yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para khulafaur rasyidin, yaitu daulah khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jaza atas penyampaian kalimat minal ulama oleh Al-Mukarram Ustadz Ari Andi. Penyampaian kalimat minal ulama yang ketiga akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Ahmad Sakun. Beliau adalah pengasuh Majelis Taklim Al-Mustanir yang akan menyampaikan kalimat minal ulama dengan tema kedaulatan hukum yang tahan intervensi dalam demokrasi versus kedaulatan hukum dalam sistem khilafah. Kepada Al-Mukarram Ustadz Ahmad Sakun, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatihil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim, para yai, para ustadz, hadirin rahimakumullah. Mari kita bersama-sama bersyukur atas karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada kita berupa iman, Islam, umur yang panjang. Semoga semuanya ini bermanfaat bagi kita. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang merupakan suri tauladan bagi kita. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai Nabi
sekaligus sebagai kepala negara. Beliau menyontohkan bagaimana cara mengelola keuangan negara. Bagaimana Rasulullah SAW itu mengangkat amil atau gubernur. Bagaimana Rasulullah SAW itu mengatur, memimpin peperangan. Bagaimana Rasulullah SAW itu memberantas minuman keras. Maka disinilah Rasulullah SAW sebagai nabi sekaligus sebagai kepala negara, beliau juga sebagai qadhi ataupun hakim. Dan beliau sangat tegas sekali dalam melaksanakan tugas apa yang beliau emban. Dan ini tidak lepas dari wahyu yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para alim, para yai, para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita tidak lepas perbuatan kita itu apakah berada dalam hukum syariah, hukum Islam, ataukah kita berada pada hukum jahiliyah. Maka hukum Islam inilah yang tidak akan atau didikte oleh siapapun termasuk ide sistem demokrasi. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 10, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan atau mereka kehendaki, hukum-hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi mereka yang meyakini. Di sini jelas sekali apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Karena setiap hukum yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hukum jahiliyah. Hukum yang dibuat oleh manusia, hukum yang dibuat oleh selain Allah. Maka hukum inilah yang dinamakan hukum jahiliyah. Apakah itu buatan KUHP Undang-Undang Belanda? Apakah itu Undang-Undang Yunani? Apakah itu Undang-Undang Prancis? Dan lain sebagainya. Sepanjang undang-undang tersebut tidak diturunkan oleh Allah, maka disebut hukum jahiliyah, hukum buatan manusia. Dan hukum jahiliyah ini jauh dari rasa keadilan. Karena berpihak kepada kepentingan pembuat hukum. Maka berbeda dengan Islam. Perspektif dalam hukum Islam itu berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah, ijma' sahabat. Dan inilah yang menjadikan suatu keadilan. Inilah yang diturunkan oleh Allah sang pencipta manusia. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum jahiliyah ada dua, yaitu pembuat hukum oleh raja yang absolut, dan ini sangat mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan Tuhan. Yang kedua adalah sistem demokrasi. Sistem demokrasi ini adalah hukum yang tidak ditentukan oleh satu orang saja, tapi ditentukan oleh rakyat banyak. Ketika hukum dibuat oleh rakyat banyak, berarti rakyatlah yang berdaulat. Padahal faktanya tidak mungkin rakyat itu bersama-sama untuk membuat hukum. Maka diakalilah oleh orang-orang yang menginginkan supaya mereka berada pada kehendaknya. Maka mereka menciptakan yang namanya perwakilan rakyat, yang sekarang dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat inilah yang sebenarnya yang mengakali dengan sistem perwakilan ini dikenal dengan pembuatan hukum secara massal, secara besar-besaran dalam kehidupan ini. Apapun itu diatur. Bagaimana kita melihat
hukum dalam sebuah demokrasi ini, sistem demokrasi ini, biayanya pun sangat mahal, luar biasa. Para anggota dewan ini berkumpul berhari-hari dalam rangka yaitu merancang undang-undang yang biayanya sangat mahal sekali. Produk hukumnya pun kebanyakan bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat karena muncul kepentingan wakil rakyat dan oleh oligarki atau pemodal sehingga membiayai mereka dalam untuk memenangkan sebagai wakil rakyat. Kita yang disebut-sebut saat sekarang ini coba sebagai negara maritim yang mempunyai wilayah yang sangat luas lautannya dan pantainya sangat panjang terpanjang di dunia. Seharusnya kita punya yaitu garam yang melimpah. Tapi atas nama wakil rakyat kita impor garam dari Australia. Ini untuk kepentingan siapa? Oligarki yang menangani tentang perdagangan ekspor dan impor. Siapa yang diuntungkan? Mereka itu. Sedangkan rakyat menjadi buntung karena sebagai petani garam harus kalah bersaing dengan para pemodal. Tidak hanya itu saja, gula harus impor, beras harus impor. Sedangkan negara kita adalah negara Katulistiwa di mana negara ini mempunyai tentang pertanian yang begitu luas, maka petani menjadi rugi yang sangat besar. Beda dengan sistem Islam, pembuat hukumnya tidak tentukan oleh seorang raja ataupun rakyat banyak, tetapi pembuat hukumnya adalah sang pembuat raja, pembuat rakyat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang menjadikan gambaran kita. Mengapa hukum Allah itu yang harus kita laksanakan? Maka Allah tanyakan, hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum jaliyah itu? Maka disinilah kita seharusnya sadar, sesadar-sadarnya. Karena apa? Hukum yang diberikan oleh Allah itu bersifat adil, membuat kita itu menjadi sejahtera. Dan ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya sampai berabad-abad kesejahteraan rakyat itu terpenuhi semuanya. Beda dengan kondisi saat sekarang ini. Kita hidup di negeri yang begitu makmur, yang sumber daya alamnya sangat luar biasa, tapi rakyatnya sangat kekurangan. Sedangkan para elit politiknya, mereka mendapatkan harta yang begitu luar biasanya dari hasil pembuatan hukum-hukum yang mereka jadikan sebuah kepentingan untuk memperkaya bersama oligarki. Inilah bapak-bapak, para hadirin, para alim ulama, semoga kita menjadikan hukum Allah ke depannya itu bisa diterapkan secara kafah sehingga menjadikan kesejahteraan, kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairal jaza atas penyampaian kalimat minal ulama oleh Al-Mukarram Ustadz Ahmad Sakun. Penyampaian kalimat minal ulama berikutnya akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Kadi Haryanto. Beliau adalah pengasuh Majelis Taklim Tombati. Akan menyampaikan kalimat minal ulama dengan tema suksesi kepemimpinan pemilihan presiden dalam demokrasi versus baiat dalam sistem khilafah. Kepada Al-Mukarram Kiai Kadi Haryanto, fal yatafadhal mashkura. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa la na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin urijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Sadaqallahu azim. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz dan saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ini, kita masih mampu dan kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka yaitu menegakkan agama ini, menyampaikan kebenaran ini, menapak tilasi apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwah, menyampaikan risalah Islam agar supaya kembali kepada kehidupan Islam yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan berharap ini adalah wujud syukur yang sesungguhnya pada Allah. Dan mudah-mudahan termasuk umatnya Rasul Muhammad SAW, dan tentunya diberikan kebahagiaan, keselamatan di dunia wal akhirah kita semuanya. Amin. Sebagaimana yang sudah diuraikan oleh para ustadz yang terdahulu, kita hidup dalam sistem kapitalis demokrasi global, yang mana dari sistem kapitalis ini akan melahirkan berbagai macam yang berupa kerusakan, yang berupa kemadorotan, dan kita sepakat bahwa keadaan saat ini sangat memprihatinkan sekali, bahkan sangat mengkhawatirkan sekali. Salah satu produk yang dihasilkan dari sistem kapitalis demokrasi yaitu bagaimana memilih seorang pemimpin di dalam menjalankan pemerintahan sistem demokrasi kapitalis ini. Maka dalam sistem demokrasi itu sebenarnya ada dua, sistem parlementer dan sistem presidensial. Kebetulan kita di Indonesia ini mengadopsi demokrasi presidensial, yaitu dipimpin oleh seorang presiden. Bagaimana metode pengangkatannya seorang presiden, seorang pemimpin di dalam negeri yang kita cintai ini? Tentu kita semuanya sudah mengikuti, sudah melaksanakan sering kali. Tapi di sini kita perlu sampaikan bahwa metode pemilihannya yaitu dengan pemilu, pencoblosan gambar calon pemimpin. Yang mana pencoblosan calon pemimpin ini dilakukan setiap orang masuk ke dalam bilik, kemudian menyoblos calon yang disukainya tanpa
memikirkan sesungguhnya calon saya itu seperti apa, atau setiap pemilih itu nilainya sama. Artinya baik itu orang bermaksiat, orang itu mungkin cacat, atau orang itu mungkin mempunyai kesalahan yang luar biasa, pencuri atau pencopet atau pezina, itu nilainya sama, yaitu 1. Akhirnya orang yang mempunyai skill, mempunyai kecakapan atau kepandaian, itu tidak nilainya sama dengan orang yang sama sekali bermaksiat ataupun yang tidak punya ilmu sama sekali. Masa jabatan dalam sistem demokrasi itu ada batasannya, yaitu 5 tahun. 5 tahun. Dan biayanya sangat mahal sekali. Bahkan ini diperkirakan atau sudah dipersiapkan bahwa dana untuk tahun ini, tahun 2024 ini, ada Pilpres ini, sekitar 44 triliun lebih bahkan. Itu setiap 5 tahun sekali, hanya untuk satu presiden, belum pilihan yang lain, kepala daerah dan itu. Nah, keuangan disitulah diserap untuk pilihan-pilihan kepala daerah ataupun presiden sebegitu besar. Inilah. Nah, kinerjanya kita tahu sendiri apa yang terjadi. Kemudian kalau sistem khilafah, kalau kita bicara sistem khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah, karena ini memang sangat di masyarakat saat ini kadang-kadang dirasa menakutkan. Kita bicara khilafah itu harus global. Sifatnya adalah harus internasional. Tidak boleh kita bicara khilafah hanya Indonesia khilafah, Malaysia khilafah, bukan. Tapi yang jelas khilafah itu adalah sifatnya adalah global. Dan seorang khalifah atau seorang amirul mukmin atau seorang imaroh yang memimpin negara daulah khilafah itu dipilih secara baiat, diangkat secara baiat dengan musyawarah para fuqaha, wakil-wakil dari umat, kemudian dibaiat, disumpah dalam rangka untuk menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian batasan waktu masa jabatannya berapa? Yaitu selama khalifah itu masih mampu untuk menjalankan hukum syariat Islam, maka khalifah terus bisa dipilih. Kemudian untuk masalah pembiayaannya jelas murah. Karena apa? Tidak setiap 5 tahun pilihan. Terus kemudian tidak mempersiapkan bilik suara, kartu suara, bilik untuk memilih, kemudian untuk kampanye dan lain sebagainya. Ada, tapi tidak sebesar sistem demokrasi kapitalis yang seperti ini. Dan kemudian yang paling penting, seorang khalifah itu harus merdeka. Artinya tidak mengikuti pendapat orang lain atau pendapat yang sifatnya menjerumuskan. Dan betul-betul seorang khalifah harus mempunyai ilmu dalam rangka untuk melayani umat, menjaga umat, mengurus umat agar betul-betul Islam menjadi rahmatan lil alamin. Mungkin itu bedanya antara sistem demokrasi dalam kepemimpinannya dan sistem kekhilafahan yang dipimpin oleh seorang khalifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah atas penyampaian kalimat minal ulama oleh Al-Mukarram Kiai Kadhi Handriyanto. Penyampaian kalimat minal ulama berikutnya akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Muhammad Ilham Yahya. Beliau adalah pengasuh kajian Islam Kafah para pemuda dari ulama Aswaja Mataraman, akan menyampaikan kalimat minal ulama dengan tema bisyarah kemenangan ada pada Islam, bukan pada demokrasi. Kepada Al-Mukarram Ustadz Muhammad Ilham Yahya, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa khuriyati ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan di majelis yang Allah sangat menyukai majelis ini karena kita telah membahas seluruh persoalan di tengah masyarakat kita. Dari pembicara yang alim ulama yang pertama sampai pada diri saya tadi, kita bisa menggarisbawahi bahwasanya dunia saat ini membutuhkan sebuah sistem yang mampu memberikan kehidupan kepada manusia secara global, yang mampu mensubordinasikan seluruh kepentingan manusia dalam rangka untuk menyejahterakannya. Oleh karena itu, dari berbagai persoalan yang terjadi ini, maka umat manusia butuh sebuah sistem yang mampu mewujudkan itu semua, yang disebut dengan khilafah. Kenapa bisa demikian? Kalau dari uraian-uraian sebelumnya, bahwa demokrasi telah melahirkan kerusakan yang sangat luar biasa sampai hari ini. Dengan ide kebebasannya yang kemudian menghancurkan tidak lagi sumber kekayaan alam, tapi juga sumber aset kita yang terbaik, yaitu anak-anak yang sekarang ini hidup di masa era kebebasan. Berapa banyak kehancuran para remaja yang menjadi efek dari diterapkannya sistem demokrasi. Kenapa khilafah itu kemudian menjadikan kita fokus padanya untuk berjuang menerapkannya? Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikannya. Jadi khilafah itu adalah janji Allah yang telah diberikan kepada umat ini, yaitu kaum muslimin, sebagaimana di dalam firman Allah di dalam surat An-Nur ayat yang 55, yang penggalan kalimatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilu sholihat la yastakhlifannahum fil ardi. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh di antara kalian, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka itu berkuasa di muka bumi ini. Sehingga kalau melihat ayat ini menegaskan kepada kita, la yastakhlifannahum fil ardi, ini menunjukkan betapa Allah telah memurnikan kekuasaan ini benar-benar akan diberikan kepada umat ini, yaitu umat Islam. Hanya saja saat ini umat Islam
dirundung bencana. Tapi dengan bisaroh ini telah menguatkan posisi kita. Dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah ini, seharusnya mematik semangat kita. Bahwa kita melihat surga itu benar-benar di depan mata kita. Dan kita juga akan melihat betapa keindahan, betapa kemakmuran, betapa kesejahteraan itu akan tercapai di tengah-tengah masyarakat kita ketika hukum syariat Islam ini diterapkan dalam bingkai khilafah. Dan berapa banyak saudara-saudara kita yang berjuang dalam sistem demokrasi ini kemudian juga tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan mereka justru jatuh pada lubang yang notabene mereka itu jauh lebih sengsara lagi. Karena apa? Bertolak belakang dengan keimanannya. Para alim ulama yang dirahmati oleh Allah, ini adalah dalam Al-Quran Allah telah menegaskan bahwasanya janji ini adalah benar, hak. Sehingga tidak boleh ada keraguan sedikit pun kepada umat baginda Rasulullah Muhammad SAW terhadap janji Allah ini tentang kekuasaan, tentang khilafah Islamiyah yang nanti akan menaungi dunia. Kita bisa membayangkan. Dan kita bisa melihat betapa anak-anak kita nantinya itu adalah menjadi orang-orang yang menjadi aset terbaik kita. Karena mereka dengan diterapkannya syariat Islam itu menjadi orang-orang yang soleh. Dan itulah orang yang menjadi aset terbaik kita. Karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendoakan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya bisaroh ini tentang kekuasaan yang telah Allah tetapkan kepada kita itu juga dijanjikan melalui as-sunnah, melalui lisan baginda yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak para alim ulama, banyak ahli hadis yang menjelaskan tentang ini, tentang nubuah, tentang kembalinya khilafah Islamiyah dalam rangka istinafil hayatil Islam, dalam rangka untuk melangsungkan kehidupan Islam dengan diterapkannya syariat Islam secara kafah. Oleh karena itu, monggo kita bersama-sama menyambut seruan Allah, menyambut seruan baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang kemenangan yang akhir yang nanti Allah akan berikan kepada kita, tentang tegaknya khilafah Islamiyah, alamin haji nubuwah saniyah, yang kedua. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi generasi pemenang, generasi penegak syariah, generasi penegak khilafah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita, kedudukan kita di sisinya itu adalah kedudukan orang-orang yang senantiasa beriman, yang beramal soleh, dan kita termasuk orang-orang yang menjadi bagian orang-orang perjuangan, yang bagian orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa kita nanti akan mendapatkan pahala 50 sahabat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan, tapi mengingatkan kepada kita semuanya bahwa hari esok tidak mungkin bisa kita ukir dengan baik kalau hari ini kita tidak memulai dari satu titik. Hari ini adalah cikal bakal perubahan, maka apa yang perlu kita hias, maka mulai dari satu titik. Dan dari titik yang banyak inilah kemudian akan tergambar bahwa kemenangan Islam telah dekat dan nampak di depan mata kita. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairal jaza atas penyampaian kalimat minal ulama oleh Al-Mukarram Ustadz Muhammad Ilham Yahya. Pada Multaqa Ulama Azwaja Mataraman kali ini, para alim ulama satu demi satu telah menyampaikan kalimat minal ulamanya. Maka acara berikutnya adalah pembacaan hasil kajian Multaqa Ulama Azwaja Mataraman yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Muhammad Ramin. Falyatafadhal maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Segala puji syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang membuat kehidupan, yang mematikan, dan Dia berkuasa atas segalanya. Nikmat mana lagi yang Anda dustakan? Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta, pencipta makhluknya beserta aturan kehidupannya. Sehingga kita mengaku sebagai orang mukmin, orang yang beriman, tidak layak menerapkan sistem demokrasi. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan terhadap junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai uswatun, contoh yang terbaik bagi kita untuk menerapkan syariat Islam di dalam kehidupan ini. Pada malam hari ini kami akan membacakan hasil kajian Multaqa Ulama Azwaja Mataraman yang bertema kepemimpinan dalam Islam versus kepemimpinan dalam demokrasi. Islam adalah agama yang diturunkan untuk seluruh umat manusia, dan umat Islam adalah pemimpin atas umat manusia seluruh dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatal linnasi basyiran wa nadhira walakinna aksaron nasi la ya'lamun." Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya, pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat As-Saba ayat 28. Yang kedua, bahwa kepemimpinan dalam Islam secara syar'i mengharuskan independen, merdeka, berdaulat, serta tidak boleh berada dalam pengaruh, tekanan, dan paksaan pihak manapun. Tapi berbeda dengan kepemimpinan dalam demokrasi yang tidak independen, merdeka, dan berdaulat, serta berada dalam pengaruh, tekanan, dan paksaan pihak lain seperti oligarki dan asing. Yang ketiga, bahwa daulah khilafah Islamiyah wajib memiliki kedaulatan ekonomi dan haram hukumnya bergantung kepada asing. Yang keempat, bahwa hukum di dalam daulah khilafah Islamiyah tidak boleh ada intervensi apapun dan dari manapun. Yang kelima, bahwa thariqah atau metode pengangkatan pemimpin di dalam daulah khilafah Islamiyah adalah dengan baiat. Yang keenam, bahwa berdasarkan wa'dun atau janji Allah dan bisyara Rasulullah, masa depan dunia adalah Islam dan kepemimpinan dunia adalah milik umat Islam. Yang ketujuh,
bahwa wajib hukumnya secara syar'i bagi umat Islam amatan wa aimatan umumnya maupun pemimpinnya untuk berjuang iqamatul khilafah, sebuah negara adidaya yang memimpin dunia. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran surat At-Talaq ayat 2. Kemenangan berada di umat Islam. Kepemimpinan berada di umat Islam, namun tanpa diperjuangkan itu mustahil. Dan saat ini kepemimpinan berada di dalam sistem demokrasi, dan itu adalah perbuatan maksiat yang mengingkari dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah saatnya kita sebagai kaum muslimin untuk berjuang menegakkan syariah dan khilafah. Demikian kajian pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara berikutnya adalah pembacaan doa pada Multaqa Ulama Aswaja Mataraman malam hari ini yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Darsono SPD. Pada beliau falyatafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ulama dan para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa semoga makalah para ulama pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh Multaqa Ulama Aswaja Mataraman bisa kita pahami dan kita amalkan bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yatin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali subhanak. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa nuqana wa sujudana wa qa'udana wa tandaruana wa nakhashana wa abdana wa tamina sirrana ya rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tanzilna biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana bi yatimil hajat wa tidahirina min sayyi'at wa tarfa'na min darajat wa tibadina min salawat min jamil khairat al hayat min Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka daulatal khilafata ala minhajin nubuwah tu'izzu bihal islam wa ahlah wa tudhillu bihal kufra wa ahlah waj'alna minal amilina mukhlisina liqamatiha. Ya Allah, jadikan kami memiliki iman yang sempurna, menunaikan segala kewajiban darimu, mengemban dakwahmu, berpegang teguh dengan Islam, menghindari hal tidak berguna, zuhud terhadap dunia, penuh harap pada akhirat, ridho atas qada, bersyukur atas segala nikmat, dan sabar atas segala musibah darimu. Ya Allah, jadikan negeri kami dan seluruh negeri kaum muslimin tempat yang baik dan menyenangkan. Ya Allah, siapa saja yang berniat buruk pada kami, sibukkan dia dengan dirinya. Dan siapa saja yang hendak menutupi kami, maka tutuplah ia dan jadikanlah kebinasaan darinya untuk
kebinasaan dirinya. Ya Allah, jadikan kami dalam lindungan-Mu, dalam keamananmu, kebaikanmu, keindahanmu, dan jagalah kami dengan pandanganmu yang tak pernah tidur, dan peliharalah kami dengan tiangmu yang tak pernah runtuh. Ya Allah, rahmatilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat yang sempurna, yang membebaskan dari neraka dan memasukkan ke surga. Ya Allah, siapapun orang dan umat Muhammad yang kami cintai dan mendakwai kami, maka beratkanlah timbangan kebaikannya dan kokohkan imannya, dan jadikan ia di dalam surga Firdaus-Mu yang tinggi. Dan siapapun orang dan umat Muhammad yang berbuat salah dan menyangka dirinya dalam kebenaran, maka kembalikanlah ia dalam kebenaran dengan kembali yang sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikan kami juga bagi saudara-saudara kami, kaum muslimin, kehidupan yang baik, yang mudah, penuh cinta dan persaudaraan. Dan jadikanlah kami orang yang bergembira, yang dipermudah, dan jangan jadikan kami orang yang kesulitan dan berpaling darimu. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang mulia sebagai pelembut hati kami, cahaya penglihatan kami, penghilang duka kami. Ya Allah, jadikan Quran sebagai pengajar kami dari kebodohan, pengingat kami dalam kealpaan, kesikikan kami, bagi kami bacaannya sebagai selama malam dan sepanjang siang hari. Ya Allah, jadikan kami orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan mengharamkan apa yang telah diharamkan Al-Quran. Membacanya dengan benar, jadikanlah Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kami, penerang dalam kubur kami, pencegah dari neraka, dan penuntun kami menuju surga-Mu. Ya Allah, kami meminta padamu daulah khilafah ala minhajin nubuwah, yang dengannya jayalah al-Islam dan para pemeluknya, dan terhinalah dengannya kekufuran dan pemeluknya, dan jadikan kami bagian dari para pejuang yang ikhlas dalam menegakkannya. Rabbana adina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ulama wal fadhil rahimakumullah. Acara demi acara telah kita lalui. Memasuki acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara Multaqa Ulama Azwaja Mataraman pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis secara bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya selaku pembawa acara dalam Multaqa Ulama Azwaja Mataraman malam hari ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.